Saya sudah sampai di Pendopo Manggala Praja Nugraha. Saya akan bertemu dengan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Bagaimana tanggapannya tentang pertambangan emas yang sudah diberikan izin eksploitasinya oleh provinsi? Dan apakah benar ia menyetujui petisi tolak tambang emas di Trenggalek? Ikuti saya. Baik, alhamdulillah saya punya waktu sekarang, dikasih waktu nih oleh Pak Bupati Trenggalek yang saat ini sudah ada di sebelah saya. Kita masih harus banyak tanya sebenarnya, tapi yang paling penting yang harus saya tanya adalah petisinya kemudian muncul soal penolakan terhadap tambang emas. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, jadi memang ada sedikit kekagetan ya dari saya yang kemudian mengemban amanah masyarakat ini. Tiba-tiba izin usaha produksi ini keluar gitu, dan ketika saya melihat rincian luasannya itu, kemudian ketika kita overlaykan dengan rencana tata ruang wilayah kita, kok kayak nggak masuk akal. Apalagi ketika melakukan eksplorasi, sebenarnya kami juga ikut mendampingi, sebenarnya memfasilitasi antara perusahaan dan warga. Jadi bukan kita kemudian menutup mata begitu dengan adanya satu potensi ekonomi dan sebagainya. Tetapi potensi ekonomi yang ada kan harus kita gunakan untuk kemakmuran masyarakat gitu, dan juga sesuai dengan preferensi masyarakat dan juga kecocokan terhadap bentang alam kita. Nah, itu sebenarnya yang terjadi. Kemudian ketika saya tahu ada penolakan di beberapa wilayah, tetapi kemudian ketika izin eksploitasi itu izin usaha pertambangan operasi produksinya itu kemudian masih muncul kawasan-kawasan itu. Jadi yang saya pertanyakan, kenapa bisa muncul, pertimbangannya apa gitu. Padahal sudah jelas-jelas waktu kita turun bareng itu ada deadlock untuk melakukan eksplorasi di situ. Jangankan besok mau dieksploitasi, orang mau drilling, mau mengebor untuk cuma ambil sampel aja nggak bisa ngelaksanain kok gitu. Nah, makanya ketika kemudian muncul izin usaha pertambangan operasi produksinya dengan kawasan seluas itu, dan saya overlay dengan tim bersama ya di RT RW kita, ya ini kok sampai kayak begini ya, saya kemudian menyatakan ini nggak masuk akal lah gitu. Jadi menurut Anda siapa yang kemudian bisa saja, tadi kan ada overlap tuh kewenangan. Ini kita bukan menunjuk ya, tapi di mana sih miss kewenangan tadi? Ya, ini joint responsibility lah, kita bertanggung jawab bersama. Mohon maaf ya Pak Bupati, karena ini soal izin. Akhirnya orang mikir siapa sih yang bermain soal izin dalam kasus pertambangan Trenggalek emas ini? Ya, kalau itu silakan teman-teman media yang lakukan investigasi. Tapi kalau saya hanya ingin mendudukkan bahwa dari kacamata kita yang di daerah itu seperti ini. Apakah ini sebenarnya sudah dijadikan pertimbangan oleh katakanlah pejabat yang berwenang di provinsi, bahwa pertimbangan ini itu sudah tercapture belum gitu. Kalau sudah tercapture, alasannya apa kok ini bisa kemudian diloloskan? Gitu harus ada reasoning gitu. Mungkin ada satu konsideran yang kita nggak bisa terbaca dari beberapa keputusan itu. Karena kalau kita lihat cuman izin kan cuma selembar kertas. Tapi di balik selembar kertas itu kan sudah ada studi kelayakan, sudah ada apa-apa. Nah, itu dokumen-dokumen itu yang kita butuh untuk analisa lagi, sehingga nanti ketika kita temukan kejanggalan, nah kemudian saya mewakili masyarakat dan pemerintah Kabupaten Trenggalek secara resmi bisa kemudian bersurat kepada Ibu Gubernur. Apakah sederhananya Pak Bupati melihat ini nggak ada untungnya nih buat kabupaten dan masyarakat? Nggak ada untungnya sama sekali? Memang kalau statement ke publik itu bentuk dari political will kita ya, melihat bagaimana masa depan Trenggalek ke depan, apakah punya masa depan dengan tambang. Itu saja gitu, nggak lebih dari itu. Ada nggak masa depan dengan tambang? Saya rasa enggak gitu. Karena sekali lagi kalau dari lihat luasan yang diteliti, kemudian luasan yang akan dieksploitasi, itu ada kawasan rawan longsor, ada kawasan resapan air, kemudian ada sepadan sungai, kemudian ada hutan lindung, hutan produksi. Dan kalau gini Mbak, hutan produksi itu biasanya sekarang itu dikelola perhutanan sosial dengan masyarakat lah, PHBM. Kalau masyarakat Trenggalek gitu ya, di hutan, bertani hutan atau pariwisata yang berbasis hutan, itu mungkin skillnya ada. Tapi kalau kemudian itu ditambang, berapa banyak SDM kita yang punya skill tambang gitu? Ya kan kita nggak. Kalau mau realistis nggak ada. Kalau mau realistis mungkin ya kecil sekali gitu. Terus kemudian memang tambangnya mau bertahan berapa lama gitu. Nah, sedangkan masyarakat Trenggalek ini akan turun temurun terus kemudian juga dampak lingkungan yang yang kawasan Kars, belum lagi kawasan Kars ini juga lebih vital lagi gitu.
Nah itu yang membuat saya kemudian sangat yakin bahwa data-data ini harus kita klarifikasi. Memang kita sudah menerjunkan tim, komunikasi dengan provinsi sebenarnya juga baik. Provinsi juga tidak kemudian menutup pintu rapat-rapat begitu harus seperti ini gitu ya. Apalagi dari sisi operasi memang PT sendiri juga belum menuntaskan kewajibannya. Jadi ada waktu kita untuk membuat itu sebagai konsideran untuk meninjau kembali izin ini bersama-sama. Bang Bupati Trenggalek sudah dengan standpointnya tetap sama dengan petisinya dan tetap tegas. Terima kasih. Thank you, Mbak. Oke, penelusuran pertama kami harus kita datangi kantor dari PT Sumber Mineral Nusantara PT SMN. Kalau dari AMDAL yang tertera ya, atau studi AMDAL yang ada tentang kegiatan pertambangan emas oleh PT SMN di Kabupaten Trenggalek, alamat yang tercatat adalah Desa Jati Perahu, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Ini desanya, saya mau klarifikasi benar nggak ini kantornya, karena ada beberapa alamat juga, bukan hanya di Trenggalek, tapi juga di Jakarta dan juga di Serpong. Ikuti saya. Ini ya. Permisi. Permisi Mas, ya maaf saya dari TV One. Mau tanya boleh? Saya nggak apa-apa, saya pakai masker kok. Nggak apa-apa. Saya mau tanya, ini bener nggak alamatnya di Desa Jati Perahu, Kecamatan Karangan? Bener ya? Iya. Desa Jati Perahu ya? Benar kantor dari PT Sumber Mineral Nusantara bukan? Ini rumah saya, Mbak. Oh bukan, berarti bukan ya? Iya. Oke, tapi bener ini Desa Jati Perahu, Kecamatan Karangan? Iya, Desa Jati Perahu. Tapi bukan kantor? Bukan. Sama sekali? Bukan. Tapi pernah dengar PT SMN? Iya, pernah. Pernah. Di mana itu alamatnya? Di sini atau di pernah di sini Kalau atau? sekarang sudah enggak Mbak, sudah enggak ada. Oh, sekarang udah. Jadi dulu di sini. Dulu sempat. Oh, di rumah ini, di bangunan ini. Enggak di situ. Di Tapi sudah dikontrak orang. Oh, gitu. Bukan di sini ya? Enggak. Tapi nggak ada kantor sama sekali.